Baik, untuk berikutnya, kali ini kita akan memprediksi, mohon maaf ini ada kesalahan, memprediksi protein, ya protein tidak harus kinase ya. Karena kalau kita menggunakan software yang kedua ini, kalau tadi kan kita menggunakan Clips. Kalau Clips itu spesifik hanya untuk protein dari golongan kinase. Tapi kalau sekarang kita akan menggunakan Similarity Ensemble Approach atau SEA yang sudah pernah saya tunjukkan ke jenengan semuanya juga. Tapi di sini kita akan coba lebih terstruktur. Maka untuk menggunakan SEA ini, kita bisa memprediksi baik itu protein kinase maupun protein non kinase. Jadi kita bisa mengetahui atau bisa memprediksi apakah ada peluang, apakah ada potensi kortistatin A untuk mengikat dan mungkin menghambat protein lain baik dari golongan kinase maupun dari golongan non kinase ya. Maka untuk keperluan ini kita menggunakan similarity ensemble approach atau SEA. Langsung saja, ini adalah alamat website untuk SEA. Jadi URL-nya SEA adalah https sea.bkslab.org. Tujuannya adalah tahapan ini bertujuan untuk memprediksi apakah dalam konteks saya senyawa kortistatin A juga berpotensi mengikat dan juga mungkin menghambat aktivitas protein lainnya baik dari golongan kinase maupun non kinase selain protein kinase CDK8. Seperti yang tadi, menggunakan clips kita mengidentifikasi adanya kemungkinan kortistatin A itu juga menghambat atau juga mengikat dan juga mungkin menghambat ABL, JAK3 dan juga EGFR. Lagi-lagi ini adalah hasil prediksi, perlu kita buktikan di laboratorium menggunakan uji laboratorium yang standar. Namun, kali ini kita akan mencoba lagi software lain, algoritma lain, yaitu yang disebut sebagai Similarity Ensemble Approach atau SEA, yang mana dengan menggunakan algoritma ini atau web server ini, kita bisa memprediksi apakah ada protein lain, baik itu dari golongan kinase maupun non kinase, yang juga memiliki kemungkinan untuk diikat dan dihambat oleh kortistatin A dalam kasus saya. Dalam kasus jenengan nanti bisa berbeda karena jenengan menggunakan PDB-ID yang berbeda juga. Maka mari kita mulai prediksi ini dengan menggunakan SEA. Langkah pertama yang diperlukan adalah jenengan harus masih menyimpan smells daripada CDK inhibitor jenengan, atau jenengan harus menyimpan smells-nya senyawa inhibitor CDK8 yang telah jenengan pilih. Yang tadi kita ambil dari PubChem. Jadi ini saya copy dulu, saya mungkin tadi sudah hilang. Kemudian kita pergi ke SEA. Jadi kalau teman-teman bisa SEA seperti ini. Jadi bisa saya similarity ensemble ya. Silakan random saja. Yang muncul ya, ini adalah website daripada SEA. Maka seperti ini tampilan antarmuka atau interface daripada Similarity Ensemble Approach website ya. Jadi tinggal kita paste smells-nya tadi. Lagi-lagi teman-teman bisa menggunakan canonical smells yang teman-teman peroleh dari PubChem, atau juga bisa menggunakan isomeric smells yang juga bisa diambil dari PubChem, ataupun juga bisa teman-teman peroleh langsung dari protein database. Tinggal kita paste, kemudian kita klik try SEA, maka kita tinggal menunggu hasilnya selesai ya. Mari kita tunggu, mungkin akan memakan waktu sekian beberapa menit ya, sekitar beberapa menit. Relatif lebih lambat dibandingkan Clips tadi, bahkan bisa sampai lama sekali, tapi secara umum mungkin tidak sampai 5 menit ya. Jadi lagi-lagi tujuan daripada tahapan ini adalah untuk memprediksi apakah ada protein lain baik dari golongan kinase maupun non kinase yang punya potensi untuk diikat oleh kortistatin A ya. Ya, ini sudah diperoleh hasilnya. Ya, teman-teman lihat, list pertama CDK19. Karena memang CDK19 seperti yang tadi saya sampaikan memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan CDK8. Lihat skornya. 1. 1 itu berarti sudah hampir pasti sudah teruji secara empiris bahwa memang CDK19 itu diikat oleh kortistatin A. Ya. Jadi, dengan metode ini, kita mendapatkan hasil atau mendapatkan potensi atau prediksi bahwasanya sangat mungkin kortistatin A itu juga mengikat protein kinase lain selain CDK8, yaitu CDK19. Sudah masuk, ini make sense ya.
Karena memang silikat 19 itu memiliki struktur yang sangat mirip dengan silikat 8, sehingga kalau ada senyawa yang mampu mengikat silikat 8, sangat besar kemungkinannya juga mampu mengikat silikat 19. Yang pertama. Yang kedua, ya, ini agak debatable ya. Apakah benar konsistatin A itu juga mengikat siklin C? Ya, ini perlu dibuktikan, tapi karena memang silikat 8 itu selalu berpartner dengan siklin C, bisa jadi ya ketika silikat 8 membentuk kompleks dengan siklin C, maka konsistatin A itu juga bisa mengikat siklin C. Ya, jadi itu perlu dibuktikan di laboratorium. Tapi kalau melihat skor max TC-nya itu sangat tinggi, yaitu 1, ya, maka sangat layak untuk kita uji di laboratorium apakah benar siklin C ini juga diikat secara langsung oleh kortistatin A. Dan kalau benar diikat oleh kortistatin A, apa efeknya? Apakah dihambat aktivitasnya, atau justru ditingkatkan, atau tidak ada efeknya sama sekali? Itu perlu dibuktikan di laboratorium. Yang menarik juga, ini, ternyata saya itu mengidentifikasi adanya protein kinase lain, yaitu ROX1 dan ROX2. Dan lagi-lagi, max TC-nya, jadi max TC itu singkatan dari maksimum Tanimoto coefficient. Jadi indeks kemiripan, ya. Maka Tanimoto koefisiennya 1. Jadi kalau 1 itu hampir sudah pasti peluangnya atau potensinya sangat tinggi untuk memang benar-benar kortistatin A itu mengikat dan mungkin menghambat protein kinase ROX1 dan ROX2. Ya, ROX1 ini kan kinase juga. Ya, ROX2 ini juga protein kinase 2, ya. Kinase juga. Jadi semuanya protein kinase. Jadi meskipun kita bisa memprediksi protein target selain dari kinase, ternyata saya juga mengidentifikasi bahwasanya kortistatin A itu punya potensi yang sangat tinggi untuk mengikat protein kinase lain selain silikat 8. Yaitu apa? Yaitu silikat 19, ROX1, ROX2, dan yang unik muncul nama siklin C. Ya, ini yang berarti bukan dari golongan kinase, ya. Oleh karena itu, inilah hasil yang kita peroleh dari kortistatin A. Maka ini kita simpan. Teman-teman bisa download hasilnya, ya. Kemudian teman-teman saya bisa menyimpan ini search ini karena ini merupakan link yang bisa diakses kapanpun, ya. Meskipun tidak selalu eksis setiap saat, tapi biasanya saya simpan, ya. Saya simpan sebagai jaga-jaga, copy, di paste di PowerPoint yang jenengan siapkan untuk dikumpulkan. Kemudian juga biasanya saya akan membuat screenshot, ya. Screenshot supaya bisa disimpan menjadi arsip kalau seandainya nanti ada inspeksi ketika kita mempublikasikan atau ketika teman-teman membuat skripsi. Jadi kita mendapatkan hasil yang sebenarnya berbeda antara saya dengan Cliffs. Jadi silakan teman-teman lebih condong kemana. Tapi kalau saya pribadi di sini lebih ini menarik, make sense, karena memang kalau senyawa tadi yang saya sampaikan, kalau memang ada sebuah senyawa kimia yang mampu mengikat dan juga menghambat silikat 8, itu sangat besar peluangnya senyawa itu juga bisa mengikat ataupun menghambat silikat 19. Ya. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai rujukan karena skornya sangat tinggi, 1. 1 itu maksimal nilainya, ya. Jadi silakan teman-teman bisa kumpulkan. Maka dalam sampai hari ini, sampai detik ini, kita sudah selesai melakukan prediksi baik itu menggunakan Cliffs maupun menggunakan SEA. Prediksi apa? Memprediksi apakah ada protein lain baik dari golongan kinase maupun dari golongan non kinase yang punya potensi untuk diikat dan dihambat oleh senyawa silika inhibitor atau senyawa inhibitor silika 8 yang saya gunakan, yaitu kortistatin, dan jenengan pasti berbeda.